Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwah fillah, kembali Allah bahagiakan kita di waktu subuh ini. Arifin selalu ingat Bang Fatah Ustadz Surur, Kiai menjelaskan di pondok pesantren, mengungkapkan rahasia hujan menurut Imam Ghazali. Di antaranya, saat rintikan hujan turun itu turun rahmat Allah. Jadi berapa bilion rintikan hujan turun, berarti berapa bilion rahmat yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nih yang turun ke masjid saja berapa nggak bakal kehitung, apalagi alam semesta ini. Itu rahmat. Makanya Rasul menyambut dengan doa, Allahumma amtirna bi rahmatik. Dalam riwayat lain, sawaban nafian, hujani kami dengan rahmatmu. Nah, yang menarik, saat kita subuh ke masjid, hujan turun. Maka sebanyak itu rahmat Allah berikan bagi jamaah masjid. Makasih ya Allah. Dihimungkan terus, kata orang Banjar, karena baru pulang Banjar, Bang. Disenangkan terus kita oleh Allah. Terima kasih ya Allah. Bimbing terus kami dengan cahaya hidayah, dan bimbing juga pemirsa cahaya hati dengan hidayahmu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra, silahkan buka surah Al-Isra ayat 82. Silahkan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka semakin sesat karena mendustakannya. Subhanallah, ikhwah billah. Kali ini kita bicara tentang bekam, hijamah, atau kaping terapi, kop. Nah, kita bicara dengan pakarnya. Ya, beliau pelopor berdirinya ABI, Asosiasi Bekam Indonesia, dan Arifin pembinanya dalam ABI. Karena Arifin lebih dahulu merasakan nikmatnya bekam, dan sampai sekarang alhamdulillah dua istri Arifin pembekam hebat, karena mudah belajar. Dan semestinya setiap keluarga adalah pembekam, karena bukan hanya kesehatan yang kita dapat, tapi hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekilas, saya menyebut sekilas karena terbatas waktu, hikmah bekam dan kapan bekam itu terbaik. Silahkan langsung, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara-saudari berbahagia,
bekam adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kita yakin bahwa Rasul adalah suri tauladan. Siapa yang tidak yakin dengan Rasulullah SAW? Apapun yang dikatakannya, apapun yang dilakukannya, semua adalah berupa wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apapun yang dilakukan oleh beliau, apapun yang dikatakan oleh beliau pasti berupa wahyu. Tadi dibacakan oleh saudara kita ayat Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Diturunkannya kitab suci Al-Qur'an, dia sebagai obat, syifa. Siapa juga yang tidak yakin dengan Alkitab? Zalikal kitab raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan buat orang-orang yang bertakwa. Rasul memberitahukan kepada kita bagaimana menjaga kesehatan. Kita yakin salah satu anjuran Rasulullah SAW adalah jaga sehat sebelum datang sakitmu. Karena Allah dan Rasulnya tahu kebiasaan-kebiasaan umatnya, kebiasaan-kebiasaan hambanya. Maka Allah juga menurunkan bagaimana menjaga, memprotek kesehatan diri kita. WHO dalam kajian, dalam penelitiannya mengeluarkan statement 15% orang sehat, 15% orang sakit, dan 70% tampak sehat. Anda dan saya adalah orang yang tampak sehat. Nah, bagaimana Rasul menganjurkan kepada umatnya? Sudah berapa abad yang lalu sudah memberitahukan kepada kita, jaga sehat sebelum datang sakitmu. Nah, untuk menjaga sehat supaya jangan timbul sakit, Rasul mengajarkan, bekamlah kalian setiap bulan. Rasul mengajarkan, memberitahukan kepada kita bekam-bekam yang paling mustajab, yaitu bekam setiap tanggal-tanggal atau pertengahan bulan. Tanggal apa ya Bang? Ya, pertengahan bulan ya 17, 19 dan 21. Kenapa itu tanggal itu di antara rahasianya Bang? Rasul sudah memberitahukan bahwa ini adalah tanggal-tanggal mustajab. Maka ilmuwan sudah mulai mengkaji kenapa tanggal-tanggal demikian. Dan ini juga dokter kita Isna ini paling rajin berbekam, bahkan pelopor rumah sakit beliau dengan berbekam. Betul. Ya. Di rumah sakit sudah ada, bahkan dulu di rumah sakit Persahabatan itu ada poli bekam. Oh, subhanallah. Ya. Pelopornya Dr. Ali Muhammad Ali Toha Asegaf. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi dan ini juga dokter ketua ABI sekarang dokter juga ya dokter Bang? Ya, ketua ABI Dr. Zaibul Akbar. Iya. Ya. Nah, jadi Rasul memberitahukan kepada kita tanggal-tanggal yang mustajab. 17, 19, 20, 21 bulan Hijriyah. Ya. Kenapa demikian? Banyak ilmuwan mengkaji atas anjuran Rasulullah SAW karena dia yakin bahwa yang dikatakan oleh Rasul ini berupa wahyu, pasti ada hikmah. Maka dikajilah, dan ternyata tanggal-tanggal pertengahan bulan itu terjadi di mana darah sedang memuncak. Subhanallah. Ya. Dan memang beda Bang. Jadi kalau berbekam di luar tanggal itu, atau yang seperti Nabi larang berbekam hari Rabu misalnya, kecuali yang sakit ya, diteliti dan memang beda rasanya. Pada saat tanggal 17, 19, 21, subhanallah, beda banget. Itu sangat dahsyat sekali dan mendatangkan kesembuhan buat pemirsa dimanapun yang berada. Kalau yang sedang sakit, ambillah tanggal-tanggal demikian, karena di sana ada hikmah, pasti ada hikmah. Yakini itu. Terkadang kita umat Islam baca ayat suci Al-Quran, baca hadis, tapi tidak yakin. Dia percaya ayat Al-Quran, tapi dia tidak yakin. Nah, maka mulai detik ini, mulai saat ini, mari hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ini Arifin Bang kemarin mau ke Kalimantan. Kawan tahu Arifin panas sekali, padahal udah mau berangkat jam 3 malam. Sama beliau jam 1 malam.
Sudah panas Arifin. Ya Allah ya Rabb, hamba harus berangkat. Tapi badan panas tinggi sekali. Kemudian doa Arifin diijabah oleh Allah. Nggak tahu beliau, Arifin nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Beliau datang ngetok pintu jam 12 malam itu. Arifin lagi tidur nggak di kamar karena panas sekali, jadi di luar. Hujan lebat pun tidak merasakan dingin. Di ruang tengah ada yang ngetok pintu malam jam 12. Beliau langsung dibekam, titik panas namanya, titik angin, titik panas, pluk. Terus tertidur. Jam 3, wah subhanallah, berangkat deh, dakwah keliling Kalimantan, Amuntai, Tanjung, Pelehari, sehat, pulang fresh. Allah punya kehendak, dan itulah mukjizat Rasulullah SAW. Berbekam, Arifin gak minum obat-obat, berbekam. Kenapa bekam bisa mendinginkan panas, Bang? Bekam ini adalah bagaimana mengeluarkan toksin-toksin yang ada di permukaan kulit. Tuh. Ya. Kenapa? Contoh, kita kalau kelihatan wajah kusem, wah, apa bang? wajahnya kusem, suka cemberut. Coba dilihat, ini kelihatan, Bang. Ini kalau sudah begini hilang semua kusemnya nih. Terlihat, Bang. Ya. Tapi yang kusem kelihatan, yang bujangan, yang duda, ya kelihatan kusem, ya, menderita dia. Jadi itu bertanda bahwa penyakit sudah ada di permukaan kulit, maka bekam. Ya. Bekam insya Allah sesuatu yang sangat dahsyat. Bahkan insya Allah bulan Agustus itu akan ada konferensi internasional di Beijing. Ya, kami dari Asosiasi Bekam Indonesia diundang, dan tema yang dibawa the power of hijama and doa. Subhanallah, the power of hijama and doa. Pakai N-nya Bang ya. Doa. Iya. Kenapa? Karena orang yang berbekam juga harus banyak berdoa. Karena yang adalah sunnah. Ya. Tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa pokoknya apapun yang Allah dan Rasulnya ajarkan pasti ada rahmat, pasti ada keberkahan. Yakinin itu. Saya katakan yakini itu. Kebanyakan kita percaya kepada kitab, percaya kepada hadis, tapi kurang yakin. Bahkan pembekamnya pun kadang-kadang kurang yakin juga. Begitu dibekam, yang dibekam pingsan. Aduh, salah kali ini, Bang. Maka itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Semestinya semua keluarga belajar berbekam, tapi training dulu. Jangan sembarangan. Ada pelatihannya, Mama. Ada pelatihannya. Dan salah satu peserta training, peserta pembekam juga harus hafal hadis. Iya. Ya, dan juga dia juga paling tidak hafal Quran. Supaya yakin. Supaya yakin. Lah pembekamnya juga nggak yakin. Semoga ya. Ini terkadang juga pasiennya suka menguji. Ini titik apa, Pas? Iya. Ini titik apa nih, Pak? Udah pokoknya dibekam aja di titik ini. Bukan tuh Bang, pembekamnya udah capek itu. Jadi ada trainingnya. Dan ada kebersihannya, Bang. Ada sterilisasinya. Ini bekas jarum orang pakai terus. Berkah, katanya berkah. Subhanallah. Karena ini dahsyat sekali. Saya katakan, ini dahsyat sekali. Makanya nanti ya di internasional konferensi internasional tadi itu mengambil tema the power hijama and doa. Maka seorang penghijama harus kuat hafalan atau doanya. Ya. Jangan sampai cuma bekam hafal titik-titiknya, tapi dia juga banyak berdoa. Ya, Ustadz Arifin sering mengatakan biasakan berwudu supaya apa yang kita lakukan ada bimbingan langsung dari Allah. Dan diiringi dengan sholawat ketika berbekam itu. Hadirkan akhlak Rasulullah pada saat membekam. Hadirkan seakan-akan kita dekat dengan Rasulullah SAW. Karena di sanalah Rasul ikut bersalawat kepada kita. Baik Bang, terbatas waktu, tapi kita lanjutkan. Ini baru episode pertama Bang. Kita lanjut lagi. Berbekam adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka setiap mukmin harus merasakan sunnah itu. Dan yang kedua, keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dan Allah beri obatnya kepada Rasulullah. Rasul beritahu resepnya itu kepada kita semua. Murah, meriah, cash, cepat sekali.
sehat walafiat dengan hidup bersama sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ikhwah fillah. Ini terus mengalir amal. Arifin kagum-kagum gak henti-hentinya nih bang, anak kecil nganter ini Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terima semua ya Allah. Kami terus mengumpulkan dana untuk keberkahan pesantren Jabal Sindur Acikrah. Silakan hubungi Bang Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.